Nah, di sini adalah nama-nama anggota yang ikut menyusun materi presentasi untuk pagi hari ini. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang radioterapi dan juga ginekologi. Jadi, radioterapi sendiri merupakan prosedur utama untuk pengobatan pada pasien yang memiliki riwayat kanker, yang dimana di sini metode radioterapi sendiri itu menggunakan radiasi pangion guna untuk menghancurkan dan juga menghambat sel-sel kanker ataupun sel tumor pada tubuh manusia. Dan di sini ada juga onkologi, yang dimana onkologi sendiri merupakan salah satu cabang kedokteran yang dimana dia memanfaatkan radiasi pangion untuk pengobatan pada pasien penderita kanker. Next. Baik, di sini ada alur pelayanan pasien dari radioterapi, yang dimana pasien radioterapi sendiri biasanya merupakan pasien dari uh, poliklinik lain, yang dimana dia rujukan dari dokter spesialis penyakit lain, misalnya kayak spesialis ginekologi, spesialis bedah, ataupun spesialis penyakit dalam. Nah, pada tahap pertama, pasien akan melakukan proses pendaftaran, yang dimana proses pendaftaran ini akan dilakukan di loket penerimaan pasien, yang dimana di sini pasien akan mengisi data diri pasien dan juga data administrasi, dan juga menyerahkan surat rujukan dari dokter spesialis sebelumnya. Lalu setelah dilakukan proses pendaftaran, di sini pasien akan diarahkan ke poliklinik radioterapi, yang dimana di sini terdapat dokter spesialis onkologi radiasi, yang dimana pasien akan diperiksa untuk beberapa syarat, yang dimana menilai kondisi klinis pasien, memastikan diagnosis apakah pasien ini memiliki penyakit kanker atau tidak, lalu mengevaluasi hasil pemeriksaan penunjang seperti CT, MRI, laboratorium, atau histopatologi, yang dimana pemeriksaan penunjang ini biasanya bukan dilakukan di poliklinik, tetapi hasil penunjang itu dilakukan sebelum melakukan prosedur radioterapi, di mana mungkin dari dokter sebelumnya yang merujuk sudah membawa hasil penunjang tersebut. Lalu di sini juga ditentukan apakah si pasien itu memiliki indikasi atau tidak untuk melanjutkan prosedur radioterapi ini. Nah, apabila pasien tidak memiliki indikasi, pasien akan diarahkan ke dokter yang merujuk, yang dimana mungkin pada tahap itu pasien mungkin disarankan untuk melakukan alternatif terapi lain, misalnya mungkin kemoterapi atau tindakan bedah atau operasi. Nah, apabila pasien memiliki indikasi, pasien akan melakukan pengecekan apakah data pasien itu lengkap atau tidak. Nah, apabila pasien itu ada data tetapi mungkin datanya kurang lengkap, pasien akan diarahkan dokter yang merujuk. Nah, pada saat itu mungkin pasien akan dilakukan pemeriksaan tambahan untuk bisa melengkapi data yang mungkin tadinya kurang. Nah, tetapi apabila pasien memiliki data yang lengkap, mungkin pasien akan diarahkan langsung ke tahap selanjutnya, yaitu proses persiapan radiasi. Nah, pada proses persiapan radiasi ini, pasien akan dilakukan pemeriksaan CT simulator dan juga treatment planning system atau TPS. Nah, di CT simulator ini, pasien akan dilakukan pemindaian khusus dengan posisi radioterapi untuk mendapatkan gambaran anatomi target dan juga organ yang beresiko. Lalu pada treatment planning system atau TPS ini, dokter onkologi radiasi bersama fisikawan medis itu membuat rencana terapi, menghitung dosis radiasi yang optimal, serta menentukan arah dan titik penyinaran pada pasien yang memiliki indikasi tersebut. Lalu di sini ada setelah dilakukan proses persiapan radiasi, pasien akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses verifikasi, yang dimana pada tahap ini pasien akan dilakukan verifikasi untuk memastikan posisi pasien saat simulasi sama dengan posisi saat melakukan tindakan. Lalu rencana radiasi sesuai target dan aman bagi jaringan sehat, dan juga perangkat imobilisasi terpasang dengan benar. Lalu setelah melakukan proses verifikasi, pasien akan melakukan proses selanjutnya, yaitu tindakan radiasi eksternal. Nah, pasien menjalani penyiraman radiasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, biasanya itu 5 hari dalam seminggu selama beberapa 5 hari dalam seminggu selama beberapa minggu. Nah, proses ini itu dilakukan dengan mesin liner
akselerator atau LINAC atau cobalt unit, tergantung fasilitas yang berada pada setiap rumah sakit. Nah, setelah dilakukan tindakan radiasi eksternal, pasien akan melakukan evaluasi berkala. Nah, pasien akan dievaluasi secara berkala oleh dokter onkologi radiasi, menilai respon tumor terhadap radiasi, mengevaluasi efek, lalu juga menyesuaikan rencana bila diperlukan. Lalu setelah itu ada radioterapi lengkap yang dimana setelah seluruh sesi penyerahan itu sudah selesai dan dijalani, pasien dinyatakan menyelesaikan setiap rangkaian pada pemeriksaan tersebut. Nah, pada evaluasi berkala mungkin apabila pasien mungkin akan diarahkan ke poliklinik dari radioterapi. Lalu apabila sudah melakukan prosedur pemeriksaan, pasien akan melakukan prosedur selanjutnya, yaitu follow up, yang dimana tahap ini adalah tahap terakhir pasca terapi, yang dimana pasien kembali ke poliklinik terapi secara teratur, misalnya 1 bulan atau 3 bulan, 6 bulan secara terapi untuk melakukan follow up ini, yang dimana pada tahap ini itu menilai keberhasilan pengobatan, memantau kemungkinan apabila ada kekambuhan dari si pasien, dan juga mengatasi komplikasi atau efek samping apabila terjadi efek samping setelah pasca penyinaran atau prosedur radioterapi ini. Apabila sudah dilakukan prosedur follow up, mungkin pasien akan diarahkan ke dokter rujuk. Next. Selanjutnya, asal pasien radioterapi ini bisa dari berbagai poli, misalnya dari bedah onkologi seperti kanker payudara ataupun juga kanker tiroid. Lalu ada juga ginekologi onkologi, misalnya kanker serviks dan juga endometrium, THT onkologi, bedah syaraf, bedah digestif, bedah urologi, bedah plastik, bedah ortopedi, onkologi paru, onkologi anak, maupun juga neurologi. Pada registrasi pasien, yang pertama, pasien membawa surat rujukan daftar ke resepsionis. Yang kedua, resepsionis akan membawa surat rujukan terkait pasien yang akan masuk ke poli mana, seperti poli ginekologi, poli muskuloskeletal, dan lain-lain. Yang ketiga, pasien kemudian dijadwalkan menemui dokter yang terkait guna membahas konsultasi dan rencana tindakan. Selanjutnya adalah laporan asesmen klinis praradioterapia. Yang pertama adalah identitas pasien, yang kedua cek riwayat kanker yang diderita pasien, cek komorbiditas atau penyakit lain selain diagnosis utama. Yang keempat adalah tes fisik dan molecular seperti tes CBC, tes fungsi hati, dan tes fungsi ginjal. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan fisik dan penunjang. Pada pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal kondisi pasien. Biasanya dokter onkologi akan melakukan anamnesis lengkap untuk menggali riwayat penyakit pasien, riwayat obat-obatan yang digunakan, serta komorbiditas yang mungkin memengaruhi jalannya terapi. Selanjutnya akan dilakukan simulasi pencitraan yang menggunakan CT sebagai standar utama, sedangkan MRI atau PET-CT berfungsi untuk pencitraan tambahan bila diperlukan untuk melengkapi informasi anatomi dan metabolik. Nah, dari hasil pencitraan ini digunakan untuk menentukan area target radiasi. Penentuan target
Penentuan target dibagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada GTV atau Gross Tumor Volume, yang merupakan tumor yang akan terlihat jelas pada imaging. Kemudian ada CTV atau Clinical Target Volume, yang mencakup GTV beserta area sekitarnya yang berpotensi mengandung sel kanker mikroskopis. Lalu selanjutnya ada PTV atau Planning Target Volume, yang menambahkan margin keamanan untuk mengantisipasi pergeseran organ atau perubahan posisi pasien. Selain itu, tim medis juga akan mengidentifikasi OAR atau organ at risk, yaitu organ sehat di sekitar target yang sensitif terhadap radiasi seperti paru, jantung, ginjal, atau sumsum tulang belakang. Next. Selanjutnya, pasien atau keluarga pasien akan berkonsultasi dengan dokter onkologi untuk dijelaskan terhadap tujuan, manfaat, risiko, serta proses terapi ke depan. Next. Jadi setelah konsultasi dengan dokter onkologi radiasi, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa pasien dan keluarga pasien itu benar-benar memahami informasi yang diberikan. Karena maka dari itu, edukasi dan pendekatan psikologis menjadi sangat penting untuk depannya. Karena edukasi itu bisa dapat memberikan penjelasan manfaat terapi serta efek samping baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian kepatuhan jadwal terapi juga harus diperhatikan karena kelalaian dapat mengurangi efektivitas dari prosedur terapi. Pasien ini diberikan tips-tips sederhana seperti pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Dari sisi psikologis, kunjungan pertama atau first visit ini bisa menimbulkan kecemasan, jadi dukungan secara mental, komunikasi empatik, dan keterlibatan keluarga itu dapat membantu pasien merasa lebih tenang, motivasi, dan siap menjalani terapi. Oke, next. Lalu kemudian ada komunikasi dua arah. Tentunya untuk uh, treatment pasien, kita harus ada interaksi aktif dengan pasien. Kita harus menerima hak pasien untuk menyampaikan segala keluhan, baik itu gejala maupun ketidaknyamanan sekecil apapun itu. Kemudian kita sebagai tenaga medis wajib merespon, tidak hanya memberikan sekedar instruksi, dengan tujuan mendeteksi dini efek samping, peningkatan kepatuhan, dan penguatan psikologis. Next. Kemudian kolaborasi interdisipliner. Tentunya di radioterapi kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja sebagai tim. Di sini ada terdapat radiografer yang tugasnya mengoperasikan alatnya. Kemudian ada dokter onkologi yang nantinya akan mengirim pasien. Kemudian perawat yang nantinya bekerja sama dengan kita pada radioterapi. Kemudian fisikawan medis yang nantinya akan mengukur dosis yang akan diberikan pada pasien. Next. Dalam radioterapi, ada keseimbangan atau balance skill yang harus dicapai antara TCP dan juga NTCP. TCP sendiri merupakan tumor control probability, di mana probabilitas tumor ini dapat dikendalikan atau hilang setelah dilakukan prosedur radioterapi. NTCP sendiri merupakan normal tissue complication probability, di mana probabilitas terjadinya komplikasi atau kerusakan pada jaringan yang normal akibat adanya radiasi dengan dosis tinggi. Jadi pada grafik ini memperlihatkan bahwa ada hubungan antara dosis dalam satuan Gray dengan TCP dan juga NTCP. Semakin tinggi dosis, maka peluang tumor terkendali itu juga akan semakin besar. Namun, peluang jaringan sehat untuk rusak itu juga akan semakin besar. Jadi semakin tinggi dosis, risiko jaringan normal itu mengalami kerusakan atau komplikasi itu juga akan semakin tinggi. Sehingga kita harus memberikan dosis yang cukup tinggi untuk bisa mengontrol nilai TCP, tapi juga masih di bawah batas ambang untuk menghindari kerusakan jaringan yang sehat. Next.
Dalam radioterapi sendiri, kita juga membutuhkan berbagai alat fiksasi untuk memastikan bahwa pasien ini tidak bergerak sehingga organ atau tumor yang ditargetkan itu benar-benar terkena radiasi. Meminimalkan juga jaringan sehat yang terpapar radiasi. Terdapat berbagai macam, misalnya thermoplastic mask, ini biasa digunakan untuk kepala dan leher umumnya. Dia digunakan menggunakan suhu panas untuk dilunakkan, kemudian akan dipasangkan sesuai dengan mengikuti bentuk wajah ataupun leher dari pasien. Kemudian ada vacuum bed, ada fake lock bag, ada breastboard, dan juga alpha feather. Untuk penyinaran terapi sendiri itu yang pertama dilakukan simulasi bisa menggunakan CT biasanya. Itu untuk menentukan posisi, memakaikan fiksasi yang sesuai untuk pasien karena mengikuti bentuk tubuh pasien, dan juga memetakan mana tumor, mana jaringan atau organ yang sehat. Lalu yang kedua akan dilakukan perencanaan. Jadi fisikawan medis ini akan bertugas untuk menentukan dosis dan juga arah sinar. Sedangkan dokter onkologi akan melakukan proses verifikasi posisi. Lalu ada penyinaran, pasien ini datang setiap hari sesuai jadwal. Umumnya radioterapi dilaksanakan 5 kali dalam 1 minggu, dan dalam 5 hari itu tidak boleh ada jeda sama sekali. Evaluasi, dokter memantau efek samping dan juga menyesuaikan prosedur bila diperlukan. Teknik penyinaran sendiri terdapat bisa melalui 3D CRT, jadi bentuk radiasinya mengikuti bentuk tumor ataupun sel kankernya. PMRT atau VMAP lebih canggih sehingga intensitas sinar itu bisa diatur supaya tumor itu terkena dengan optimal dan organ atau jaringan yang sehat itu lebih aman tidak terkena radiasi. Lalu ada SBRT atau SRS, jadi digunakan fraksi atau kali penyinaran yang sedikit, namun dalam sekali fraksi itu menggunakan dosis yang tinggi. Biasanya hal ini digunakan untuk kemo dari tumor yang kecil. Lalu juga ada brachytherapy. Jadi untuk brachytherapy ini berbeda seperti external beam. Jadi sumber radiasinya akan dimasukkan secara langsung di dekat atau di dalam tumor tersebut, misalnya kanker serviks. Lalu ada vaksinasi. Untuk konvensional umumnya dosis per harinya 1,8 hingga 2 gray. Kalau hipofraksinasi itu dosisnya bisa lebih besar, tapi kali fraksinya lebih sedikit. Misalnya pada pengobatan kanker payudara. Baik, selanjutnya yakni Treatment Planning System atau TPS. Sistem perencanaan terapi radiasi yang bertujuan untuk memberikan dosis radiasi secara optimal pada tumor sambil meminimalkan paparan pada jaringan sehat di sekitarnya. TPS menggunakan kombinasi data imaging, kalkulasi dosis, dan juga simulasi penyinaran. Ada beberapa poin penting pada Treatment Planning System, diantaranya yaitu yang pertama yaitu delineasi atau contouring, merupakan penentuan batas target radiasi, masa tumor dan juga area regionalnya, serta organ yang beresiko, yaitu organ sehat di sekitar target, oleh dokter onkologi radiasi. Kemudian preskripsi dosis atau penetapan dosis radiasi untuk target dan batas dosis atau threshold pada setiap organ at risk atau OAR. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan radiasi planning. Fisikawan medis menentukan arah dan juga sudut penyinaran agar sesuai dengan preskripsi dari dosis yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan juga persetujuan atau approve. Setelah perencanaan disetujui sebelumnya, data dikirim ke mesin terapi radiasi, misalnya yaitu Linac, Cobalt 60, dan juga dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu weekly review oleh tim onkologi radiasi, dengan tujuan memastikan rencana terapi berjalan sesuai dengan protokol dan tidak ada deviasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan. Untuk tahapan yang pertama yaitu evaluasi progres terapi, yaitu memantau distribusi dosis, jumlah fraksi, dan juga respons pasien terhadap terapi. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan akurasi penempatan, yaitu mengecek kesesuaian posisi pasien dengan rencana awal menggunakan citra verifikasi atau IGRT. Kemudian yang ketiga deteksi deviasi, yaitu mengidentifikasi pergeseran target, perubahan anatomi, misal penurunan berat badan, penyusutan tumor, atau kesalahan stup. Kemudian yang keempat, penyesuaian rencana atau adaptive planning. Jika ditemukan perubahan yang signifikan, tim dapat melakukan replanning untuk menjaga efektivitas dan juga keamanannya.
Dan yang terakhir ada dokumentasi dan juga persetujuan. Semua semua temuan dan juga keputusan dicatat untuk audit dan juga kualitas. Selanjutnya ada toxicity monitoring, merupakan pemantauan sistematis terhadap efek samping akut yang timbul selama terapi radiasi. Efek samping ini umumnya muncul dalam hitungan hari hingga minggu setelah terapi dimulai, dan bila tidak ditangani dapat mengganggu kelanjutan terapi maupun kualitas hidup pasien. Ada 4 tahapan utama monitoring. Yang pertama ada baseline. Baseline sendiri merupakan pencatatan kondisi awal pasien sebelum terapi radiasi. Tujuannya untuk membedakan gejala bawaan penyakit dengan efek samping radiasi. Dan ini dilakukan pemeriksaan fisik, tes laboratorium, imaging, dan kuesioner ProCDCA. Kuesioner ProCDCA ini apa? Ini merupakan pasien mengisi sendiri kuesioner tentang gejala yang dia rasakan, misalnya kelelahan, nyeri, mual, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya informasi efek samping lebih lengkap, jadi bukan hanya berdasarkan observasi medis, tapi juga pengalaman subjektif pasien. Kemudian ada juga OTV atau on treatment visit mingguan. Hal ini sama dengan weekly review yang sebelumnya dijelaskan oleh Fernanda. Tujuannya agar efek samping bisa dideteksi sejak dini. Kemudian ada ambang intervensi, di mana ambang intervensi merupakan titik atau tingkat tertentu dari gejala atau toksisitas yang dialami pasien, di mana dokter atau tenaga kesehatan harus mulai memberikan tindakan medis, modifikasi terapi, atau penghentian sementara radioterapi untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Nah, ambang intervensi biasanya ditentukan berdasarkan grade toksisitas atau CDCA. CDCA merupakan sistem klasifikasi resmi yang dikeluarkan oleh National Cancer Institute atau NCI oleh US, di mana di sini dibagi menjadi 5 grade, grade 1 ringan, kematian akibat efek radiasi. Kemudian ada dokumentasi, ini dilakukan oleh dokter onkologi radiasi dan fisikawan medis, mengecek konsistensi rencana, akurasi dosis kumulatif, dan juga quality assurance, serta mencegah kesalahan teknis selama penyinaran radiasi. Next. Next. Nah, tadi kan ada ambang intervensi yang didasarkan pada CDCA. Didasarkan pada CDCA, ini sebelumnya, slide sebelumnya, nah, tadi kan ada ambang intervensi yang didasarkan pada CDCA. Di situ ada penjelasan lebih lanjut mengenai, ada tabel penjelasan lebih lanjut di mana grade 1 itu ringan dengan definisi umum keluhan ringan, tidak butuh intervensi khusus. Contohnya seperti eritema ringan pada kulit, mual ringan yang tidak mengganggu aktivitas. Kemudian ada grade 2, itu gejala sedang, gejala cukup mengganggu aktivitas harian, butuh intervensi medis ringan. Dan contohnya itu ada mukositis seperti menyebabkan nyeri saat makan, diare kurang dari 6 kali per hari, kemudian ada grade 3 ini definisinya tuh membatasi aktivitas harian, contohnya itu desquamasi basah kulit luas, kemudian ada grade 4, efek samping yang mengancam nyawa, butuh intervensi segera, contohnya seperti ulcerasi kulit dengan infeksi. Kemudian ada grade 5 itu fatal, akibatnya itu kematian akibat efek samping umum. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa lihat di CDCA versi 5 yang dipublikasikan oleh US Department of Health and Human Sciences. Di situ dijelaskan setiap penyakit dan bagaimana grade masing-masing pada tiap penyakit. Next. Selanjutnya ada individual adjustment, merupakan penyesuaian rencana, teknik, atau intervensi support untuk pasien, merangkai akan perubahan atau meminimalkan dosis ke organ sehat. Kapan perlu penyesuaian? Penyesuaian dilakukan jika ada perubahan anatomi besar seperti penurunan berat badan signifikan, sehingga masker imobilisasi longgar. Kemudian ada penyesuaian tumor yang mengubah posisi target atau organ sehat. Kemudian ada deviasi stup yang berulang atau margin tidak lagi menjamin cakupan target. Kemudian ada dosis ke organ at risk meningkat melebihi
IGRT, yaitu Image Guided Radiotherapy. Secara singkat, ini merupakan verifikasi posisi dengan imaging, dan sehingga akan memperoleh koreksi setup dan memungkinkan margin PTV lebih kecil. Kemudian ada SGRT, merupakan Surface Guided Radiotherapy, monitoring permukaan tubuh secara real time. Jadi ini biasanya pada permukaan tubuh. Kemudian ada adaptif radioterapi atau ERT, merupakan menyesuaikan rencana berdasarkan perubahan anatomi atau respon, terdiri dari offline adaptif radioterapi dan juga online adaptif radioterapi. Kalau online adaptif radioterapi ini biasanya adaptasinya on table. Next. Selanjutnya merupakan importance of follow up atau tindak lanjut, merupakan proses pemantauan pasien setelah prosedur radioterapi. Untuk tujuan dari follow up sendiri, yang pertama yaitu menilai respon terapi yang telah diberikan, yang kedua yaitu mengevaluasi efek samping atau komplikasi akibat radioterapi, mendeteksi kekambuhan lokal atau metastasis dini, memantau kualitas hidup pasien, dan menentukan rencana terapi lanjutan sesuai kondisi klinis pasien. Selanjutnya yaitu aspek evaluasi pasca prosedur radioterapi. Yang pertama yaitu efektivitas terapi dengan mengecek respon tumor pasca prosedur radioterapi. Selanjutnya mengidentifikasi komplikasi atau efek samping, mengecek status fungsi organ terkait, kemudian memastikan kualitas hidup pasien secara menyeluruh, dan yang terakhir yaitu menentukan klinis untuk terapi tambahan atau rehabilitasi. Next. Selanjutnya merupakan alur dan frekuensi kontrol pasca prosedur radioterapi, di mana pada 2-6 minggu pasca radioterapi merupakan kontrol awal untuk menilai respon terhadap terapi. Selanjutnya 3-6 bulan pada 2 tahun pertama digunakan untuk pemantauan intensif karena resiko kekambuhan masih tinggi. Selanjutnya yaitu 6-12 bulan setelah 2 tahun merupakan kontrol jangka menengah sesuai dengan kondisi pasien. Yang terakhir yaitu tahunan hingga lebih dari 5 tahun yang merupakan kontrol jangka panjang untuk memantau kualitas hidup dan kemungkinan kekambuhan terlambat. Next. Kemudian adanya pentingnya deteksi dini atau early detection, yang mana menemukan kanker pada stadium awal adalah salah satu faktor penentu terpenting untuk keberhasilan pengobatan termasuk radioterapi. Semakin dini kanker terdeteksi, semakin tinggi peluang kesembuhannya. Mengapa deteksi dini sangat penting? Yang pertama, meningkatkan peluang kesembuhan. Yang kedua, mengurangi agresivitas terapi. Yang ketiga, memperbaiki angka harapan hidup. Next. Kemudian, di sini ada metode deteksi dini. Yang pertama ada program screening. Program yang sudah terbukti efektif meliputi mamografi untuk kanker payudara, pap smear untuk kanker serviks, dan kolonoskopi untuk kanker kolorektal. Kemudian ada pencitraan medis atau imaging, yang mana teknologi canggih seperti low dose compute tomografi atau LDCT efektif untuk screening kanker paru pada individu beresiko tinggi. Dan kemudian ada biomarker dan biopsi cair atau liquid biopsi. Ini adalah terobosan baru yang menyajikan secara tes darah dapat mendeteksi fragmen DNA tumor atau ctDNA yang beredar di dalam darah dan memungkinkan deteksi kanker pada tahap yang sangat awal secara non-invasif. Next. Selanjutnya yaitu bagian dari follow up-nya yaitu late effect surveillance, merupakan komplikasi yang muncul berbulan-bulan hingga bertahun-tahun setelah radioterapi ini selesai akibat dari kerusakan jaringan normal yang terpapar dari radiasi. Tujuan dari monitoring sendiri yaitu mendeteksi secara dini komplikasi yang terjadi sehingga meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Contoh dari efek samping jangka panjangnya yaitu mulut kering, fibrosis paru, menopause secara dini, nekrosis jaringan otak, dan juga risiko kanker sekunder akibat radiasi yang mengenai pada jaringan sehat. Untuk monitoringnya itu dilakukan pemeriksaan klinis secara rutin, tes laboratorium, maupun secara pencitraan. Next.
Kemudian ada rehabilitasi dan integrasi sosial yang mana merupakan langkah krusial untuk memulihkan kualitas hidup pasien setelah menjalani radioterapi. Di sini ada 3 rehabilitasi dan integrasi sosial. Yang pertama ada rehabilitasi fisik, yang mana fokus utama dari rehabilitasi fisik adalah untuk mengatasi efek samping yang mempengaruhi fungsi tubuh. Yang pertama manajemen kelelahan, kemudian terapi limfedema, kemudian latihan fleksibilitas, kemudian dukungan nutrisi dan menelan. Kemudian ada juga dukungan psikososial, yang mana psikososial membantu pasien dan keluarga dalam mengelola stres, kecemasan, dan depresi secara konseling dan psikoterapi. Kemudian ada grup dukungan atau support group dan teknik relaksasi. Kemudian yang terakhir ada integrasi kembali ke aktivitas sosial dan pekerjaan, yang mana kembali ke rutinitas harian dan lingkungan kerja adalah tujuan akhir dari proses pemulihan, yang mana merupakan terapi okupasi dan penyesuaian di tempat kerja. Next. Selanjutnya merupakan continuity of care. Jadi setelah pasien dilakukan menyelesaikan prosedur radioterapi, perawatan kepada pasien tidak berhenti sampai ke situ saja, namun perlu dilakukan adanya continuity of care, di mana continuity of care merupakan keberlanjutan pelayanan yang diberikan secara terintegrasi dan berkesinambungan kepada pasien, mulai dari fase terapi aktif hingga pemantauan jangka panjang melalui follow-up. Continuity of care dilakukan dengan mengevaluasi melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi umum pasien dan keluhan yang dirasakan. Apabila diperlukan pemeriksaan imaging seperti CT scan atau MRI atau juga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka dapat dilakukan untuk melihat efek terapi atau kemungkinan untuk kambuh. Follow-up sendiri bertujuan untuk mendeteksi secara cepat adanya relapse, metastasis, atau efek samping jangka panjang dari prosedur radioterapi. Selain aspek medis, pasien juga perlu mendapatkan dukungan nutrisi, psikososial, hingga rehabilitasi agar kualitas hidup pasien tetap terjaga. Jadi follow-up dalam radioterapi bukan hanya sekedar kontrol, tetapi merupakan bagian dari kesinambungan pelayanan agar pasien mendapatkan manfaat optimal dari terapi yang telah dijalani. Next. Selanjutnya yaitu pasien empowerment, yaitu proses pemberdayaan pasien agar dapat mengenali tanda-tanda bahaya sendiri dan mampu melakukan tindakan yang tepat dalam perawatan diri. Yang dilakukan yaitu edukasi kepada pasien untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Selanjutnya yaitu pasien diajarkan mengelola efek samping secara mandiri, dan juga pasien perlu mengikuti jadwal kontrol dan juga pemeriksaan secara rutin untuk memantau kondisi kesehatannya. Pasien juga harus didukung secara psikologis agar memiliki motivasi dan kepercayaan diri dalam menjalani pengobatan setelah radioterapi. Selanjutnya yaitu diperlukan komunikasi dua arah yang efektif antara tenaga kesehatan dan juga dengan pasien, sehingga pasien ini tuh merasa nyaman dalam melakukan follow up. Next. Baik, di sini adalah slide terakhir kami yang dimana di sini merupakan kesimpulan dari presentasi untuk pagi hari ini. Di mana yang pertama kita ketahui sebelumnya bahwasanya radioterapi itu merupakan metode pengobatan kanker yang digunakan untuk pengobatan kanker atau menghancurkan sel-sel tumor tersebut dengan menggunakan radiasi pengion. Dan di sini juga menggunakan radiasi yang minimal untuk mengurangi kerusakan pada jaringan yang sehat di sekitarnya. Nah, hal ini itu dicapai melalui perencanaan dosis yang cermat, menggunakan CT atau MRI simulasi dengan analisis dose volume, histogram atau DVH, lalu penerapan teknik modern seperti IMRT, VMAT, IGRT, dan juga SBRT atau SRS.
yang dimana untuk membentuk distribusi dosis presisi sesuai dengan kontur tumor serta penetapan batas toleransi organ yang normal atau organ at risk berdasarkan pedoman internasional seperti Quantec. Nah, selain itu ada pula prinsip proteksi radiasi yang harus diperhatikan dan juga diterapkan selama prosedur radioterapi ini berjalan. Yang pertama yaitu meliputi justifikasi, yang dimana setiap terapi harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada resikonya. Lalu yang kedua ada optimisasi atau dosis itu diatur seefisien mungkin dengan prinsip yang sudah ada yang kita ketahui sebelumnya yaitu prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable, yang dimana dia menggunakan dosis radiasi yang seefisien mungkin untuk pasien radioterapi. Dan yang terakhir ada limitation, yaitu pembatasan dosis pada jaringan sehat dan organ vital agar tidak melebihi batas yang aman. Lalu di sini juga ada efektivitas serta keamanan terapi, kemudian dipastikan melalui monitoring klinis dan pencitraan lanjut seperti CT scan, MRI, ataupun PET scan, yang dimana dia mengevaluasi respon tumor serta fungsi organ yang berada di sekitarnya dengan integrasi aspek perencanaan, teknologi, proteksi radiasi, dan juga monitoring. Radioterapi sendiri itu memberikan mampu untuk memberikan outcome terapi yang maksimal dengan risiko yang minimal pada jaringan normal untuk pasien. Next. Dan berikut adalah referensi untuk slide presentasi kelompok kami. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ataupun Bu ini ada pertanyaan. Baik, presensi boleh di stop dulu, stop share dulu. Baik, kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan untuk yang mau bertanya dengan kelompok 1. Oke, silakan Azarin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, tadi sudah dijelaskan tentang alat fiksasi pada slide PPT-nya. Saya mau bertanya, itu kan ada beberapa jenis alat fiksasinya ya. Apa sih yang membedakan antara satu alat fiksasi satu dengan yang lainnya dan dipakainya itu ketika kondisi pasien seperti apa? Contohnya kayak alpha crandle itu dipakainya ketika pasien yang seperti apa, kemudian termoplastik itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus dari Azarin ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Dari saya, Bu. Oke, silakan Yuli. Jadi tadi dijelaskan mengenai bagaimana teknik penyinarannya yang ada 3D, MRT, SBRT, dan brachytherapy. Nah, saya mau tanya yang 3D CRT itu yang tentang bentuk radiasi mengikuti bentuk tumor. Bentuk radiasi yang dimaksud itu yang seperti apa? Terus yang kedua itu tentang brachytherapy, di mana sumber radiasi yang dimasukkan langsung dekat atau di dalam tumor. Nah, maksud dari bentuk sumber radiasi itu yang seperti apa? Sedangkan sumber radiasi yang kita tahu itu berbentuk tabung. Nah, apabila yang dimasukkan itu yang seperti apa? Oke, pertanyaan bagus dari Yuli ya. Tolong dicatat dulu ya untuk kelompok 1 pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada lagi. Mohon izin Ibu, bertanya, silakan. Ibu. Oke, silakan Mary Linda.
Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan pada penjelasan teman-teman ada menggunakan CT simulasi atau imaging dasar untuk perencanaan. Nah, apa sih bedanya dari CT simulasi ini dengan CT scan biasa? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga dari Merlinda. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, dipersilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Ingin menjawab pertanyaan dari Azarin mengenai alat fiksasi. Jadi sebenarnya alat fiksasi pada radioterapi ini memang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencegah pergerakan dari pasien sehingga organ sehat itu bisa lebih terlindungi dan fokus pada tumor saja yang diradiasi. Namun biasanya perbedaan itu terdiri dari perbedaan bahannya, bentuk, ataupun juga kondisi atau teknik penggunaannya. Misalnya, alpha cradle itu berbahan busa, jadi dia bisa mengeras secara permanen ketika sudah dipasangkan pada tubuh pasien, sehingga tentu akan dibuat khusus untuk satu pasien saja, dan biasanya dipakai untuk kasus pada tumor di toraks, abdomen, ataupun juga pelvis, jadi pada organ-organ yang besar. Dan juga untuk vacuum bed itu berisi berupa kantong yang bisa di vakum atau dia akan dipres sesuai dengan bentuk tubuh juga, dan dia akan mengeras setelah divakum. Jadi dia dapat dipakai ulang secara nyaman dan juga cocok untuk area tubuh yang luas juga. Nah, sementara itu seperti backlog bag itu sebenarnya mirip dengan vacuum bag namun lebih kecil dan juga fleksibel. Jadi dia bisa dipakai di seluruh area, misalnya kepala, leher, ataupun juga lengan, tungkai, seperti itu. Jadi untuk perbedaannya sendiri itu dari bahan dan juga kapan kita menggunakan vakum vakum bag, backlog bag, ataupun juga alpha cradle itu tergantung dari luas area yang akan kita periksa, besar atau kecil. Lalu sifat bahan yang kita inginkan, biasanya dokter juga akan menentukan sesuai dengan kenyamanan dari pasien itu sendiri. Dan juga jenis teknik radioterapi yang akan kita lakukan. Misalnya teknik konvensional itu butuh sederhana kan, jadi cukup backlog bag misalnya. Ataupun juga ketika tekniknya butuh dengan presisi yang tinggi itu bisa menggunakan alpha cradle ataupun juga vacuum bag seperti itu. Mungkin itu dari kelompok ini. Ya, bagaimana Azarin? Sudah menjawab, Bu. Terima kasih kelompok 1. Jadi kalau menurut Putri ya, penggunaannya itu dari masing-masing alat imobilisasi itu berbeda-beda penggunaannya. Kemudian berdasarkan tekniknya juga. Dan juga luasan dari penyinaran ya tadi ya. Oke. Kemudian untuk alat imobilisasi itu, apakah itu adalah penggunaan wajib saat di radioterapi? Wajib, Bu. Wajib, Bu. Wajib. Saat kalau dikatakan wajib berarti setiap ada pemeriksaan radioterapi itu harus menggunakan peralatan imobilisasi ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya nanti semester ini sudah dapat PKL radioterapi belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Semester 5 belum ya? Semester 7 ya yang baru radioterapi ya?
Oke, kalau misalnya kalian menemukan suatu pemeriksaan di radioterapi tapi tidak menggunakan alat imobilisasi, apa yang akan kalian lakukan? Kalau misalnya menurut kalian itu adalah penggunaan yang wajib. Kira-kira gimana? Kalau saya kalian menemukan nanti, mungkin di semester 7 kali ya, nanti udah dapat materi PKL radioterapi, terus ternyata kalian menemukan di lapangan bahwa ada pemeriksaan yang tidak menggunakan peralatan imobilisasi. Kira-kira apakah alat peralatan imobilisasi itu hanya yang ditampilkan tadi saja atau ada bentuk lain sih yang sebenarnya? Pernah lihat alat fiksasi yang bentuknya hanya untuk ya semacam footrest, knee rest, atau kadang cuman dikasih tongkat untuk pemegang doang gitu. Pernah nggak nyari searching terus dapetan yang seperti itu? Jadi kalau yang ditampilkan tadi itu kan hanya peralatan imobilisasi yang bentuknya mengikat ya. Jadi dia bentuknya mengikat. Jadi artinya ketika itu dipasang dia benar-benar semacam mencengkram si pasiennya supaya tidak bergerak. Nah, terkadang ada penggunaan peralatan imobilisasi yang hanya untuk tingkat kenyamanan. Artinya ketika peralatan itu digunakan sebenarnya tingkat pergerakannya itu pasti tinggi gitu. Jadi dibandingkan sama yang sifatnya mencengkram itu kan benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, nanti kalau misalnya di lapangan kalian menemukan peralatan imobilisasi yang kok masih bisa bergerak ya. Nah, itu tergantung dengan tingkat eh, kooperatif dari si pasiennya ya. Jadi kalau misalnya pasiennya benar-benar tidak kooperatif, maka wajib menggunakan peralatan imobilisasi yang sifatnya mencengkram. Contohnya adalah pasien pediatrik. Jadi pasien pediatrik itu salah satu yang wajib banget menggunakan peralatan imobilisasi. Oke. Ini IAT di bandara ya? Iya, Bu. Mohon maaf. Oke, apa-apa. Kondusif ya di sana ya. Allah kondisi, Bu. Oke, bisa dilanjut kalau gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Silakan dijawab kelompok 1. Ya, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Yuli Sastri mengenai 3D CRT yang mana bisa mengikuti kontur 3D dari tumor. Jadi, bagaimana bisa radiasi mengikuti 3D dari kontur tumor tersebut? Jadi, di sini menggunakan kolimasinya yang mengikuti dari tumor tersebut. Bahkan sekarang tidak hanya mengikuti kontur dari tumor tersebut, tapi bisa saja mengikuti pergerakan organnya atau organ motion. Kolimasinya disebut dengan multi-leaf kolimator atau MLC. Oke. Kemudian pertanyaan kedua yaitu maksud brachytherapy. Maksud brachytherapy yang menggunakan sumber di dekat dengan tumor. Jadi brachytherapy menggunakan sumber radiasi yang diletakkan di dekat dengan tumor. Seperti di
intrakaviter yang ditempatkan di rongga tubuh, misalnya serviks. Kemudian ada interstitial yang ditanam di dalam jaringan tumor. Kemudian ada surface atau plaque yang ditempelkan pada permukaan. Mungkin itu saja. Apakah menjawab, Yuli? Saya mau tanya, bentuk sumbernya itu yang seperti apa? Bentuk sumber radiasinya? Mohon maaf, bisa ulangi? Bentuk bentuk dari sumber radiasinya itu seperti apa? Ukurannya itu kecil, menyesuaikan atau gimana? Ya, pertanyaan dari Yuli itu bentuk sumber atau zat radioaktif yang digunakan di brakiterapi. Karena tadi katanya kan brakiterapi itu didekatkan dengan sumber dengan tumornya, kemudian dia bisa mengikuti bentuk tumor. Nah, maksudnya Yuli itu apakah zat radioaktifnya itu, misalnya bentuk tumornya itu segitiga, apakah nanti bentuknya zat radioaktifnya juga segitiga? Atau kalau misalnya bentuknya seperti bola, apakah nanti zat radioaktifnya dibentuk seperti bola? Kayak gitu. Oke. Untuk bentuk dari radiasinya itu bermacam-macam, tergantung pengobatan terapi yang kita lakukan. Untuk bentuk-bentuknya itu ada seperti biji kecil, kemudian seperti wire atau kawat, lalu ada seperti jarum, dan ada seperti kapsul. Dan masih banyak lagi bentuk lain seperti ada lempengan tipis, kemudian ada seperti pita, seperti itu. Bagaimana Yuli? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian kalau misalnya bentuknya seperti biji-biji, ya kok bisa dia membentuk? Apakah nanti bijinya ada banyak? Kalau misalnya luasan segitiganya itu 100 persegi misalnya, 100 meter persegi, 100 milimeter persegi. Apakah nanti biji-bijinya disusun mengikuti bentuk segitiga itu, apa bagaimana nanti? Gimana kira-kira untuk kelompok satu? Izin menjawab, Bu. Setahu kelompok kami itu jika misal bentuknya seed atau biji, itu dia akan disebar atau ditanam di berbagai titik jaringannya. Jadi dia kemungkinan bisa mengikuti bentuk tumornya seperti itu. Berarti ini nanti Berarti ini nanti ditanam di dalam tubuh manusia ya?
Berarti kalau menggunakan brachytherapy, sumber zat radioaktifnya dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ditanam di situ, kemudian dibawa pulang. Atau bagaimana? Ada yang ditanam di tubuh pasiennya, ada juga yang hanya dimasukkan melalui aplikator. Jadi dilakukan selama beberapa menit atau jam, lalu kemudian akan diambil sebelum pasien pulang. Jadi tergantung dari uh, kebutuhan buat pasien. Oke, baik. Jadi kalau yang ditanam itu namanya implan ya. Jadi proses implan, jadi dia memang ditanam di dalam tubuh manusia, dibawa pulang ya. Tapi biasanya penggunaan aktivitas yang kecil. Tapi untuk yang penggunaan aplikator itu hanya dilakukan pemasukan zat radioaktif ke dalam tubuh itu selama dia ada di radioterapi. Keluar dari radioterapi, zat radioaktifnya dikeluarkan. Jadi dia tidak membawa pulang ya, membawa pulang zat radioaktif. Itu bedanya antara implan sama brachytherapy. Baik, silakan dijawab pertanyaan ketiga untuk kelompok 1. Oke, izin menjawab Ibu untuk pertanyaannya Merlinda. Di sini perbedaan dari CT scan diagnostik atau CT scan biasa dengan juga CT simulator. Nah, mungkin untuk bentuk dari CT simulator dan juga CT scan biasa itu memang mirip, terdapat gantry, terdapat meja pasien, lalu mejanya bisa diarahkan maju dan mundur. Tetapi untuk CT simulator sendiri itu sudah dimodifikasi sebelumnya untuk prosedur radioterapi saja. Mungkin meja pasiennya itu berbentuk flat, datar, dan juga keras. Dan CT scan itu digunakan untuk menegakkan diagnostik, di mana dia itu mencari apakah pada pasien itu terjadi kelainan patologis di dalam tubuhnya. Nah, untuk pemosisian pasien pada prosedur CT scan sendiri, itu pasien itu diposisikan senyaman mungkin, tetapi masih diperlukan fiksasi agar pasien tidak terlalu banyak bergerak. Tidak seperti CT simulator, yang dimana CT simulator sendiri itu digunakan untuk perencanaan radioterapi. Nah, di sini juga pasien itu diposisikan dengan posisi yang tidak bergerak sama sekali agar saat prosedur pemeriksaan itu sinyalnya itu tepat berada pada organ yang akan diperiksa itu, Bu. Apakah sudah menjawab? Apakah CT simulator tuh bersifat real time? Ya, apakah Bisa diulangi? CT simulator itu bersifat real time atau tidak? Merlinda ya yang nanya tadi ya. Ya, Merlinda. Kata Merlinda, apakah CT simulator itu bersifat real time? Kayak CT simulator itu tidak bersifat real time, tetapi citranya itu digunakan untuk bahan acuan untuk pemeriksaan radioterapi. Sedangkan untuk CT biasa juga tidak bersifat real time, tapi
hanya berupa rekam medis dari si pasien. Real time yang dimaksud ini yang seperti apa sih? Real time yang di sini dimaksudnya yang bagaimana? Mungkin real time seperti alat fluoroskopi yang saat dilakukan pemeriksaan itu pemeriksaannya itu ikut bergerak gitu. Kalau misalnya CT simulatornya 4D gimana? Kalau yang 4D gimana? Izin menjawab, Bu. Menurut saya kalau misalkan untuk 4D yang menjadi pembeda mungkin kalau misalkan 4D itu nanti pergerakan organnya kan jauh lebih terlihat biasanya di daerah pernafasannya. Namun tetap dikatakan tidak real time, dalam artian real time di sini yaitu live monitoring saat terapi berlangsung karena sejatinya CT simulator ini hanya untuk planning atau perencanaan di awal. Oke, jadi dia real time atau tidak kalau gitu? Izin jawab Ibu, kalau for the city itu pada dasarnya tidak benar-benar real time, tapi bisa disebut quasi real time karena bisa merekam gerakan berulang nafas pasien lalu disusun kembali jadi sebuah dataset yang dinamis. Jadi dokter itu bisa melihat bagaimana tumor itu bergerak seiring waktu walaupun bukan streaming seperti fluoroskopis. Oke, jadi dia tetap bisa merekam ya, merekam gerakan dari suatu organ, tapi rekaman itu tidak digunakan sebagai guidance saat pemberian radiasi ya. Tapi kalau misalnya digunakan sebagai guidance, seperti pada saat misalnya di CAT lab, itu kan videonya itu digunakan sebagai guidance tindakan. Makanya disebut dengan bisa dikatakan sebagai real time karena digunakan sebagai guidance saat tindakan. Kalau misalnya di radioterapi, 4D-nya digunakan untuk meningkatkan perencanaan ya. Jadi videonya digunakan sebagai peningkatan perencanaan. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke, kalau tidak ada untuk kelompok 1, saya mau tanya ke audiens. Kalau kelompok 1 tidak dikasih pertanyaan lagi, artinya audiens merasa sudah mengerti. Oke, pertanyaan pertama saya berikan kepada Surya
Margi Surya. Iya, Bu. Oke, Margi. Menurut Margi, apa perbedaan prosedur treatment pada eksternal beam radioterapi dengan internal beam radioterapi? Perbedaan prosedur ya. Tadi kan teman-temannya sudah jelasin nih prosedurnya mulai dari kedatangan pasien dari poli sampai ke follow up. Nah, tapi itu kan secara umum tidak membedakan antara mana eksternal dan internal. Sekarang tanya saya adalah apa perbedaannya kalau gitu? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Kalau eksternal beam radioterapi itu sumber radiasinya itu berasal dari luar tubuh pasien. Contohnya seperti Mm-mm. linak atau menggunakan Cobalt 60, yaitu radiasinya Iya, diarahin dari luar tubuh itu menuju target tumor. Sedangkan iya, kalau betul. internal beam radioterapi, contohnya seperti brachytherapy, itu dia Mm-mm. menggunakan radioaktif yang ditempatkan langsung di organ di dekat tumor gitu. Oke. Kemudian yang membedakan prosedurnya di mana? Tadi kalau saya ingat dari presentasinya kelompok satu, setelah di TPS dilakukan verifikasi, kemudian penyinaran ya, oke itu tahap ke terapinya. Kemudian kalau sebelumnya berarti pasien dari politerapi ke CT SIM ya, langsung ke CT SIM. Apakah seperti itu Margi kalau misalnya di Beraki? Kalau misalnya di internal beam radioterapi, apakah dari poli dokter radioterapi pasiennya langsung diarahkan ke CT simulator? Berbeda, Bu. Ya, apa bedanya? Jadi kalau eh, brachytherapy, internal radioterapi itu dia Mm-mm, pasiennya langsung di mm-mm, eh, anestesi terlebih dahulu, Bu. Kemudian mm-mm. sterilisasi target. Apa itu? Jadi kayak sterilisasi area targetnya gitu. Kemudian ada Sterilisasi area target. Oke. kemudian ada imaging guidance-nya kayak eh, buat gambar USG, CT atau MRI itu biar area yang dituju itu sesuai kayak gitu. Mm-mm, oke. Berarti dia nggak perlu ke CT simulator ya? Nggak perlu, Bu. Oke, kemudian kalau misalnya dia nggak perlu ke CT simulator, bagaimana fisikawan mediknya dan dokternya mau bikin kontur untuk target dan juga buat planning terapinya? Bisa diulang, Bu? Oke, kan tadi katanya Margi bisa menggunakan USG sebagai guidance-nya dalam proses pemberian radiasi ya. Nah, bukan itu Nah, untuk guidance dari psikologi medisnya, Bu. oke, guidance untuk apa ini? Ya, untuk menentukan area targetnya gitu. Oh, berarti USG-nya terintegrasi sama TPS. Kurang lebih begitu, Bu. Begitukah kelompok satu? Apakah ada fase yang dijelaskan sama Mardi? Fase penggunaan USG sebagai guidance untuk pemberian radiasi. Jadi dia tidak perlu ke CT simulator.
Izin menjawab, Ibu. Jadi Ya. untuk prosedur internal BIM radioterapi, khususnya pada BIM radioterapi itu kan pasien datang dari kemudian sebelumnya tuh pasien akan melakukan pemasangan dulu di ruang tindakan baik OK atau Brachyroom, baru dilakukan imaging untuk verifikasi posisi aplikator. Ini bisa menggunakan CT simulator. Oke, terus USG-nya buat apa dong? Mohon maaf Bu, sepertinya saya salah tangkap tadi Bu. Enggak, Barney benar kok. Enggak benar, bisa menggunakan USG. Yang saya tanyakan USG-nya Oh, jadinya buat apa kalau misalnya masih menggunakan CT simulator? kalau saya yang tangkap tadi, penggunaan Mm-mm. USG atau imaging lainnya seperti CT atau MRI itu berfungsi Mm-mm. buat ngelokasiin dari target tumor atau kankernya gitu Bu. Oke, kelompok satu, apakah dalam internal beam radiasi di radioterapi menggunakan bantuan USG? Ya, jadi kalau misalnya penggunaan internal beam radioterapi, ini berarti sudah mengarahnya ke berarti ya. Apakah bisa menggunakan USG di dalam proses guidance-nya? Kelompok satu, ya Bisa, Bu. Fernanda. Oke, berfungsi buat USG apa? itu USG dapat digunakan sebagai guidance dalam radioterapi, terutama pada prosedur yang memerlukan kan nantinya akan ada penempatan aplikator atau seat secara presisi. Jadi USG ini kita bisa gunakan sebagai guidance-nya, Bu. Guidance untuk apa? Untuk untuk apa tadi? Nggak kedengaran. Maaf, Bu, belum di unmute. Jadi guidance tadi digunakan sebagai panduan untuk Mm-mm. memastikan alat atau sumber radiasinya yang ditempatkan itu sudah sesuai dengan rencana awal. Oke, ini nyambung dengan pertanyaannya Yuli ya tadi. Yuli tadi tuh sempat menanyakan untuk di brachytherapy itu bentuk zat radioaktifnya seperti apa ya? Kok bisa menyerupai bentuk dari em, tumornya atau kansernya atau target target treatmentnya? Kalau dari eksternal radiasi sudah dijawab sama Yats pakai MLC ya, MLC namanya multi-leaf collimator. Kalau misalnya di radiologi diagnostik yang selama ini kalian pelajari kan dia tidak multi leaf. Dia hanya satu kolimator doang. Jadi arahnya hanya horizontal dan vertikal. Dan kalian hanya bisa mengatur dia bentuknya persegi atau persegi panjang. Jadi kalau misalnya kalian lihat bentuk foto, kenapa bentuknya kok kotak ya? Kok nggak bentuk segitiga ya? Karena kolimator yang kalian atur hanya bisa membentuk ukuran persegi atau persegi panjang. Beda sama di radioterapi. Radioterapi dia menggunakan kolimator yang banyak. Jadi tidak hanya satu. Jadi dia berlayer-layer bentuk kolimatornya. Sehingga kalau misalnya yang pertama membentuk kotak dulu. Kemudian yang lainnya itu mendekati area target. Sehingga dia menutupi. Kalau bentuknya segitiga ya berarti kita atur bentuknya segitiga. Kayak misalnya kalian main puzzle lah. Kalau misalnya main puzzle block, itu kan bisa disusun ya. Kalau misalnya mau membentuk ukuran segitiga, ya disusun aja mendekati ukuran segitiga. Walaupun bentuknya tidak menyerupai segitiga, tapi dia mendekati batas-batas segitiga seperti itu. Nah, itu kalau misalnya menggunakan external beam radiotherapy ya.
Nah, berbeda dengan internal beam radioterapi. Internal beam radioterapi bentuknya macam-macam. Tadi sudah dijelaskan IGATS, ada banyak bentuk dari internal beam radioterapi. Nah, cara memasukkannya ke dalam butuh saluran. Jadi kalau misalnya mau masukkan sesuatu ke dalam tubuh manusia, nggak mungkin langsung ditusuk. Jadi kalau misalnya langsung tusuk, takutnya malah salah target. Artinya kita harus membuat jalur dulu supaya radioaktif itu masuk ke dalam tubuh dan mengenai target. Jadi kita buat jalurnya dulu. Jalur untuk si zat radioaktif itu lewat menuju target. Nah, salurannya itu yang kalian masukkan itu namanya aplikator. Jadi dia butuh aplikator itu salah satu jalur yang kita pasang supaya zat radioaktifnya itu bisa menuju ke target. Nah, kapan pemasangan aplikator? Pemasangan aplikator itu setelah si pasiennya dari poli dokter onko. Jadi kalau prosesnya setelah dia dari poli onko, dia akan dijadwalkan untuk terapi misalnya besok. Nah, dia tidak langsung ke CT, tapi dia ke ruang semi operasi dulu. Nah, di ruang semi operasi itu pasiennya dianestesi, kemudian area yang mau dipasang aplikator itu disterilkan, kemudian baru dimasukkan aplikator. Karena mau memasukkan aplikator ke dalam tubuh, biasanya kita punya keterbatasan dari penglihatan. Jadi secara visual kita keterbatasan mau kira-kira aplikator yang kita pasang ini sudah tepat atau belum ya di target. Nah, biasanya kalau posisinya sangat dalam, sangat jauh dari jangkauan mata dokternya, bisa ditambahkan alat untuk guidance, meletakkan si aplikator. Bisa USG, bisa juga C-arm. Jadi, penggunaan ini ditambahkan ketika si dokternya sudah membutuhkan bantuan untuk guidance posisi dari si aplikator. Jadi aplikatornya itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia dalam posisi si pasiennya dianestesi dan sudah steril. Kemudian setelah aplikatornya masuk, baru si pasiennya ke ruang CT simulator. Jadi CT simulatornya tidak di skip ya, jadi tetap ke ruang CT simulator karena hanya CT simulator yang terintegrasi. Jadi yang terintegrasi ke TPS itu CT simulatornya. Jadi dibawa ke CT simulator, si pasiennya diberi alat fiksasi, kemudian kalau misalnya butuh alat fiksasi ya dikasih alat fiksasi, kalau misalnya dia hanya butuh di scanning ya berarti hanya di scanning. Kemudian setelah selesai, maka baru terkirim data dari CT simulator. Kemudian dokter langsung melakukan contouring. Dia menentukan di mana targetnya, kemudian di mana organ sehat sekitar yang perlu dilindungi. Nah, setelah itu baru fisikawan mediknya bisa membuat planning. Nah, kemudian setelah planning, kemudian diuji coba, brakinya diuji coba dulu bukan ke pasien ya, tapi diuji coba apakah brakinya ini performanya, kondisinya sedang baik atau tidak. Nah, kemudian baru setelah selesai, si pasiennya dimasukkan ke ruang braki, kemudian dipasang channel-channel untuk memasukkan zat radioaktifnya, baru dikasih. Nah, kenapa bentuknya bisa menyerupai ukuran atau bentuk dari si tumor? Misalnya tumornya bentuknya kayak angka 8, atau tumornya bentuknya angka 7, atau lain-lain lah ya, pokoknya bebas bentuknya seperti apa. Nah, kalau misalnya di brakiterapi itu kalau kalian pernah melihat, mungkin pernah melihat kalau misalnya ada air yang menetes, ada tetesan air yang menetes di permukaan air yang besar, itu kan bentuknya lama-lama akan membesar. Nah, kalau misalnya di brakiterapi juga bentuknya seperti itu. Jadi dia bentuknya seperti kayak kalau misalnya kita menggambarkan itu dia lingkaran yang besar. Jadi bentuknya radiasinya seperti itu. Nah, semakin lama posisi radiasi di situ, maka sebaran radiasinya akan makin besar. Sehingga untuk membuat bentuknya sama seperti target, kita akan memainkan durasi waktu berapa lama zat radioaktif itu berada di situ. Semakin lama dia berada di situ, sebarannya akan makin besar. Makin
sebentar dia ada di situ sebarannya akan makin kecil. Jadi yang kita mainkan itu adalah waktunya ya, bukan bentuk dari zat radioaktifnya. Jadi yang kita rencanakan pada brachytherapy itu adalah sebaran radiasi. Jadi seberapa besar sebarannya, kemudian berapa lama dia berada di situ. Jadi kalau di eksternal radiasi dia hanya radiasi yang datang, kita kasih banyak penghalang supaya membentuk dari target. Kalau di braki kita menentukan bentuk targetnya berdasarkan durasi berapa lama zat radioaktif tersebut ada di situ. Karena kita tidak lagi bisa menggunakan multi-leaf di eksternal ya. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba masang misalnya kolimator di dalam tubuh, itu nggak mungkin. Jadi yang kita mungkinkan itu adalah berapa lama zat radioaktif berada di situ. Itu ya perbedaan. Nah, setelah selesai, si pasien yang mendapatkan radiasi di brachytherapy, dia kembali lagi ke ruang semi operasi tadi. Gunanya untuk melepaskan aplikator. Jadi aplikatornya dilepaskan. Setelah selesai, si pasiennya itu nggak boleh langsung pulang, tapi dia harus istirahat dulu di ruang recovery. Karena kan habis dikasih anestesi, kemudian habis dimasukkan sesuatu dalam tubuhnya, kemudian kita harus pantau dulu ada atau tidak efek yang terjadi pada si pasien. Ya sekitar 15-20 menit dia ada di ruang recovery. Dari itu baru si pasiennya boleh pulang. Nah, dari segi durasi antara eksternal beam radioterapi dan internal beam radioterapi, secara prosedur untuk internal beam radioterapi biasanya dilakukan dalam waktu yang cepat. Jadi antara dari dia di ruang semi operasi sampai dia recovery itu biasanya terjadi dalam waktu 1-2 jam. Sedangkan kalau eksternal beam radioterapi itu bisa terjadi. Oke, untuk di eksternal beam radioterapi bisa terjadi 1 hari, 1 jam, 1 jam, 1 hari, atau mungkin bisa mingguan. Kalau yang dalam waktu 1 jam itu biasanya untuk pasien cito ya. Jadi kalau pasien cito itu posisinya sangat cepat, jadi kita bermain waktu dengan kesadaran si pasien. Kemudian kalau misalnya kenapa bisa lama ya, berarti kondisi pasiennya itu tidak se-urgent pasien cito dan biasanya terkendala karena antrian ya. Jadi karena antriannya cukup lama, dia durasi pengerjaannya pun jadi cukup lama juga. Jadi secara durasi yang membedakan adalah itu. Oke, sebelum kita akhiri kelas pada pagi hari ini, ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, untuk kelompok 1 sebelum di-upload, tolong direvisi ya. Direvisi untuk di teknik terapinya itu ditambahkan 2D ya, karena masih ada penggunaan teknik 2D. Jadi tambahkan teknik 2D-nya, kemudian untuk pencitraannya ditambahkan MR simulator dan simulator ya. Jadi tidak hanya CT simulator, tapi ada MR simulator dan juga simulator. Oke, nanti masing-masing tolong dijelaskan untuk peralatan CT simulatornya itu secara sederhana, jadi secara singkat bagaimana prinsip dari peralatan tersebut. Kemudian peralatan untuk eksternal beam terapi seperti Linac, Cobalt 60 dan lain-lain itu juga dijelaskan secara singkat prinsipnya. Dan juga untuk di braki ditambahkan tentang aplikator ya. Tadi sudah menyebutkan tentang aplikator secara singkat seperti apa. Dan ditambahkan gambarnya ya sebagai guidance supaya teman-teman bisa ada gambaran tentang alat-alat tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pengumpulannya diwakilkan oleh 1 orang saja. Jadi tidak perlu semuanya untuk mengupload PPT-nya. Dan juga tolong ditambahkan di PPT-nya job desk dari masing-masing ya, job desk dari masing-masing anggota, kemudian ditambahkan pertanyaan dari penanya hari ini. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan pada pagi hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.